Tapi kalau kita lihat, kenapa kita marah? Karena kita berpikir harusnya yang benar punya saya, betul nggak? Ya. Iya kan? Ya. Tapi kita lupa, itu yang benar harus yang benar punya saya, itu adalah sudut pandang kita. Sudut pandang teman kita bisa jadi dia bilang, enggak kok yang benar yang ini. Itulah kemudian yang kita bilang bahwa, tapi bisa jadi juga dia memang bermaksud merendahkan. Tapi kan kita yang ngelola pikiran kita, bukan orang lain. Ketika lu marah, benar itu siapa? Nah ini yang kemudian kita kenal dulu lingkungannya, baru kita bangun relationship, hubungan yang kuat dengan mereka. Dengan cara yang unik sesuai dengan keunikan masing-masing. Oh, beda orang berarti beda. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Level People ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta dan Prasetyo di dalam Podcast Indonesia. Tempat ngobrol asik yang bikin naik level. Oke, Level People, di kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya tentang, kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrolin keuangan. Nah sekarang kita ngobrolin tentang karir nih. Gitu ya Pras ya. Nah kita ngomongin tentang bagaimana sih dalam pekerjaan itu kita bisa fokus untuk kemudian mengejar karir kita. Oke, nah seperti biasa hostnya Bro Pras yang akan menggali pertanyaan-pertanyaan, dan kalau bisa saya jawab. Kalau bisa loh ya. Ntar susah-susah lo kasih. Oke, yuk kita ngobrol ya Level People. Silakan Pras. Oke, mungkin ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang paling pertama itu. Saya sudah punya skill nih untuk masuk ke dunia kerja, untuk bekerja. Udah punya apapun skill. itu ya, apapun ya, entah desain, entah mungkin yang di admin kayak atau desain apapun kayak, ya. Apakah hanya itu saja skill yang dibutuhkan, atau mungkin ada yang lainnya yang dibutuhkan di dalam dunia kerja yang kita belum tahu? Oke. Ini ngomongin dunia kerja, skill di dunia kerja ya. Oke, jadi Level People, kalau kita lihat skill, itu terbagi menjadi dua bagian besar. Iya, dua bagian besar. Ada yang namanya hard skill atau hard kompetensi. Ada yang namanya soft skill atau soft kompetensi. Apa itu hard skill? Hard skill itu kemampuan-kemampuan yang terkait biasanya dengan teknis. Misalnya tadi dia orang desain, ya kerjaannya ya mendesain desain flyer, banner, website kah, banner kah, desain-desain macam-macam gitu ya. Nah, kemampuan desainnya itu, teknis desainnya itu namanya hard skill. Kemampuan yang langsung merujuk pada pekerjaannya yang dia lakukan. Ya, itu namanya hard skill. Nah, ada kemampuan lain, yaitu kemampuan dia mengelola dirinya, ya, untuk dia mengelola dirinya dan kemudian mengelola lingkungannya. Itu namanya soft skill. Nah, kalau hard skill, Level People, yang tadi dibilang si Bro Pras ini ya, misalnya tadi ya, kemampuan desain, kemampuan dia admin, kemampuan mengetik, kemudian dia misalnya analis ya, kemampuan dia menganalisa, kemampuan di engineering ya, kemampuan dia utak-atik mesin, peralatan, listrik dan lain-lain. Itu hard skill. Ya, yang memang sangat spesifik sesuai dengan kepekerjaannya apa. Nah, ada juga yang berikutnya adalah namanya soft skill. Soft skill itu kemampuan diri. Kemampuan dia bagaimana kita mengelola diri kita untuk mengoptimalkan diri kita mengerjakan apa yang kita kerjakan. Jadi ini saling terkait satu sama lain. Hard skill tanpa soft skill, dia hanya bekerja kayak robot. Oh gitu. Iya. Ya kayak robot, karena ya udah dikerjain ini begini. Dia tidak punya empati, dia komunikasinya nggak bagus dan lain-lain. Nah, ada yang namanya soft skill. Soft skill ini yang kemudian mendukung si hard skill. Misalnya apa? Komunikasi kah itu? Komunikasi juga ada komunikasi efektif, ada asertif. Ya, bagaimana kalau orang minta tolong ke dia tapi dia lagi sibuk, dia mampu menyampaikannya, atau kemudian dia mampu menyampaikan hal-hal mungkin yang ada yang namanya difficult conversation,
yang kita nggak enakan mau nyampeinnya, tapi dia dengan asertif dia bisa melakukannya, gitu ya. Ada juga misalnya emotional intelligence, kemampuan mengelola emosinya dan lain-lain. Nah itu soft skill tuh masuknya, karena urusannya dengan diri. Itu soft skill itu sama seperti bakat yang sudah ada dari kecil atau mungkin lahir, atau bisa dilatih? Oh, yang namanya skill bisa dilatih. Bisa dilatih. Yang namanya skill itu bisa dilatih, bisa diasah. Jadi hard skill bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa diasah. Soft skill juga bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa diasah. Oke. Gitu. Berarti tidak teruntuk sebagian orang aja ya. Berarti memang bisa banyak orang menguasainya ya. Semua level up people semua pasti punya 2 skill. Misal level up people misalnya jago apa? Jago ngotak-atik motor. Itu hard skill tuh. Ya. Ya, ngotak-atik motor. Wah, ini bagus, ini motor di tune up, di tuning supaya begini, ganti knalpot, ganti ini bla bla. Dia bisa melakukannya. Itu hard skill. Tapi kemudian dia mengganti knalpot, tapi dia kemudian menjaga kenyamanan orang lain. Jangan sampai dia ganti knalpot yang kemudian nembak ke muka orang lain di belakang, gitu kan? Kemampuan dia empati, kemampuan dia memahami kalau bagaimana ini tidak mengganggu orang lain, itu soft skill. Bahasa gampangnya sopan lah ya ke orang lain ya. Iya, dia lebih sopan ke orang lain. Beradab lebih, mungkin ada orang bilang. Ya, empati ke orang lain. Nah, itu soft skill tuh. Kemampuan dia memahami dirinya dan memahami lingkungannya. Berarti penting banget ini ya. Oh iya, dua kemampuan ini, hard skill dan soft skill saling dukung satu sama lain. Gila, kalau nggak ada, berarti memang kalau nggak ada soft skill itu bahkan komunikasi untuk menghadapi teman kerja, soft skill itu jadi iya, betul. Itu jadi satu yang penting, yang kalau kita ngomongin di pekerjaan ya, karir pun itu level people itu dua-dua. Hard skill, dia pintar di pekerjaannya oke, tapi dia punya attitude yang bagus juga perlu. Terus kaitannya di dunia kerja, mungkin aplikasinya itu tadi contoh-contohnya ya. Iya. Mungkin sebagian kecil, mungkin bisa dijelasin lebih detail kaitannya di dunia kerja seperti apa, pengaplikasiannya seperti apa, mungkin bisa dijelasin. Kalau apa nih, soft skill di dunia kerja? Iya, atau soft skillnya. Soft skill di dunia soft kerja. skillnya yang tadi kita bahas emosi. Iya, banyak. Kalau soft skill kan banyak. Ya, komunikasi, emosional. Kita ambil satu aja lah ya. Ambil contoh satu. Nah, ini yang mungkin kita coba ambil tentang emotional intelligence. Ya, kemampuan dia mengelola emosi. Ini soft skill yang menurut saya ini sangat mempengaruhi selain yang lain ya, karena komunikasi dan lain-lain. Ini dipengaruhi oleh si kemampuan dia mengelola emosi. Contoh komunikasinya bisa jadi bagus, tapi kalau kemampuan mengelola emosinya buruk, maka itu akan berpengaruh pada komunikasi yang dia bawakan kepada orang lain. Gitu ya. Maka berbicara tentang soft skill ini ada banyak tadi. Kalau kita mau ambil poin satu aja untuk jadi contoh pembahasan kita kali ini, mungkin di emotional intelligence. Apa tuh? Bagaimana mengelola emosi. Iya. Itu penting banget supaya kalau kesenggol dikit ya aman-aman aja lah. Nah, menariknya level up people, kalau kita bicara tentang apa? Level up people yang kerja pasti mau naik karir dong. Ya, pasti. Pasti pengen nggak pengen di sini terus gitu ya, pengen karirnya terus menanjak gitu ya. Maka salah satu nih contoh soft skill adalah kemampuan emotional intelligence ini sangat penting dan sangat berpengaruh pada kenaikan karir. Tahu nggak kenapa? Itu dia. Kenapa? Saya sampai melotot nih. Kok bisa berpengaruh itu? Iya, gini. Jadi kita lihat dari ini deh. Dari emotional intelligence itu apa sih? Gitu kan. Okay. Emotional intelligence itu kemampuan kita mengelola mengelola diri kita, mengenal diri kita, mengenal diri kita, mampu mengelola diri kita, mengenal lingkungan kita, dan mampu membangun relasi yang baik atau hubungan yang baik dengan lingkungan. Ini emotional intelligence. Jadi urusannya bukan hanya diri kita. Jadi kalau misalnya
Pras, beberapa kali Pras kan bilang kalau di keuangan kan emosional, kita harus punya emosi-emosi. No, emosi itu bukan hanya tentang diri kita. Emosi itu dua sisi. Satu, diri kita. Ya. Itu pun ada dua lagi, mengenal dan mampu mengelola diri kita. Ya. Yang kedua, orang lain, lingkungan. Mengenal lingkungan dan mampu membangun relasi yang baik dengan lingkungan. Mengenal diri dan mampu Mengelola diri. mengelola diri, Ya, kemudian mengenal lingkungan. kenal sama lingkungan. Ya, kemudian mampu membangun hubungan yang baik dengan lingkungan. Oh. Nah, yuk kita lihat. Mari kita lihat dalam perspektif pekerjaan dulu ya. Ngomongin karir misalnya teman-teman. Teman-teman jago lah ya. Level up people jago lah di soal teknis gitu. Jago di soal teknis, jago di bagaimana di pekerjaan tuh keren banget lah ya. Anda sudah kuasai. Tapi ketika kita berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, itu kita minus di situ misalnya. Kita tidak berkomunikasi dengan baik dengan tim kita tidak kemudian punya empati kepada orang lain, atau kemudian diri kita misalnya ada kesenggol dikit tadi Pras bilang, tiba-tiba langsung marah, langsung emosional, langsung gebrak meja misalnya. Nah, itu kan masuk attitude ya, bagaimana kita kemudian berperilaku ya, baik ke diri kita, ke orang lain, ke lingkungan. Nah, itu kan dilihat juga. Ada kan orang, ini jago tapi attitude-nya jelek. Ya udah dia nggak naik-naik. Karirnya juga terhambat di situ aja. Kenapa? Karena tadi kemampuan teknis itu tanpa didukung oleh dengan kemampuan dirinya dia, soft skill-nya dia. Dalam hal ini kita bahas di kali ini adalah mengelola emosinya dia. Maka itu akan menghasilkan tadi hubungan yang buruk dengan lingkungan. Artinya kan ini penting ya. Banget. Nah, terus kan tadi Pak Hatta bilang semua orang bisa melatihnya. Ya. Cara ngelatihnya gimana dong supaya ya setidaknya kita bisa mengelola diri kita. Efeknya bonusnya adalah, buat saya ini bonus ya, Ya. peningkatan karir dalam dunia kerja. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Jadi kalau kita berbicara tentang ya bagaimana kita mengelolanya, bagaimana caranya kita bisa punya emotional intelligence yang baik gitu ya. Maka yang pertama adalah kenali diri kita. Kenali diri kita tuh bukan kenal nama saya Samsul Hatta, bukan saya tinggal di Depok, bukan, tapi kemudian lebih memahami apa sih yang saya pikirkan, apa emosi yang sering muncul dalam diri saya, apa yang membuat emosi itu muncul. Nah, tipsnya kalau POV saya biasanya begini. Tipsnya kalau yang saya sering lakukan adalah setiap hari, akhir hari gitu ya, malam gitu, kalau saya habis sholat isya gitu ya, coba ingat-ingat saya sehari ini bagaimana dengan emosi saya. Oh, saya bahagia, saya mau buat orang juga bahagia, saya kumpul dengan ini ya seseruan. Ataukah saya sebaliknya, saya kesel sama si ini, saya marah sama si ini, saya nggak suka sama si ini dan lain-lain gitu. Coba ingat-ingat aja dulu, kenali dulu aja. Oh, ternyata saya, hari ini emosi saya buruk nih. Kenapa? Apa sih yang membuat saya buruk? Cek. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan sampai memunculkan emosi yang tidak baik tadi. Nah, itu aja dulu kalau kita bilang mengenali. Konteksnya mengenali diri. Itu dulu. Kenali dulu aja keseharian kita. Ini kan tipsnya kan, cara mengetahuinya kan. Coba aja setiap hari ya, kalau Muslim ya muhasabah lah. Saya hari ini gimana sih emosi saya? Coba kenali. Kenapa saya marah tadi? Kenapa saya tadi kesel? Kenapa saya tadi kerja nggak oke? Kenapa begini? Berarti awalnya harus sadar dulu ya? Iya. Namanya self awareness. Kesadaran diri. Self awareness. Ya kalau nggak sadar kan kita mengikuti apa yang nafsunya itu aja dong. Kalau nggak sadar ya kita jadi budaknya emosi kita. Emosi ya. Nah, makanya benar. Ya, kalau orang bilang sadar diri, kamu sadar diri, memang itu harus kita lakukan setiap hari. Apa? Menyadari apa yang terjadi dengan diri kita. Ya, bukan pingsan. Bukan pingsan. Bukan pingsan. Sadar diri itu menyadari apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang kita pikirkan, apa emosi-emosi yang muncul. Itu yang pertama. Jadi kenali dulu. Oh iya, saya emosi begini karena ini. Tadi saya mikirnya begini. Oh iya, tadi saya emosinya begini karena saya tadi begini, mikirnya ini dan seterusnya. Kenapa emosi terkait dengan pikiran? Karena emosi itu nggak berdiri sendiri.
Oh. Emosi itu terjadi pasti karena ada pemicu di pikiran kita. Dan pikiran itu terpicu Karena perspektif kita, karena sudut pandang kita. perspektif. Iya, kita berdebat sama teman, kita marah sama teman kita. Kenapa? Karena kita bilang melakukannya cara A, dia melakukan cara B. Kita marah sama dia. Tapi kalau kita lihat, kenapa kita marah? Karena kita berpikir harusnya yang benar punya saya, betul nggak? Ya. Iya kan? Ya. Tapi kita lupa, itu yang benar, harus yang benar punya saya, itu adalah sudut pandang kita. Sudut pandang teman kita bisa jadi dia bilang, enggak kok yang benar yang ini. Iya, sama-sama ngotot jadi. Sama-sama ngotot. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi karena kita tidak mau meluaskan sudut pandang kita, tidak mau berpikir lebih luas, tidak mau melihat dari berbagai sudut pandang, maka kita hanya terkunci di satu sudut pandang yang membuat apa? Pikiran itu mempengaruhi emosi kita. Marahlah kita. Marah, nggak sampai di situ. Emosi kita mendorong perilaku kita. Perilakunya apa? Tindakan kita. Ngomelin teman, ribut sama teman. Itu yang terjadi gitu. Contoh ya, ini kan contoh kan? Ini contoh. Jadi level of people kalau kita lihat poin pertama tadi yang dibilang si Pras, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama self awareness, kenali diri dulu, sadari diri kita, sadar diri lah kalau kita bilang. Itu poinnya satu. Itu dulu. Bukan itu saja, tapi itu dulu. Iya. Ini sudah terlatih kita kemudian mengenal diri kita, baru kita belajar mengelolanya. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf kirain. Tak kenal maka tak bisa dikelola. Maka kenal dulu, sudah kenal, sudah cukup kenal. Oh ini saya marah karena begini. Oke, baru kita kelola. Wah. Ini Gitu. kalau obrolan di tim saya nih bisa saya dalamin lagi nih. Nah, Karena nggak hanya itu nih. apa itu? Kita tahu yang saya lagi marah, kenal kan? Ya. Tapi ada ego yang lebih tinggi ngebarengin nih. Apa itu? Perasaan merasa diremehkan. Nah, perasaan merasa diremehkan itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang memang kita maknai kan? Iya. Iya kan? Kita maknai bahwa caranya dia itu meremehkan saya. Siapa yang meremehkan kita? Asumsi kita mungkin ya. Iya. Kita hanya berasumsi. Iya, karena kita memaknai bahwa perilaku teman kita itu sama dengan meremehkan kita. Iya, asumsi. Pertanyaannya dia ngeremehin kita benar enggak? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dia hanya mengemukakan pendapatnya yang kemudian kita maknai dengan lu nggak setuju sama gua, lu ngeremehin gua. Iya kan? Benar nggak? Artinya apa? Yang ngeremehin kita siapa? Kita sebenarnya yang lagi memasang sebuah makna saya diremehkan. Artinya kan di sini kan tidak hanya mengenali emosi yang muncul saat itu aja, yang misalkan perdebatan terjadi harusnya punya gua, kan nggak hanya itu aja. Ya. Ada perasaan merasa diremehkan, itu kan emosi juga. Iya, merasa diremehkan itu kan emosi. Tapi pertanyaannya kenapa? Gini, kenapa kita punya perasaan? Karena ada yang dipikirin kan? Ya. Kenapa dipikirin? Karena kalau bahasa umumnya mindset, ada yang tersimpan sebelumnya kan, bahwa yang begini ini namanya meremehkan saya. Oh, autopilot ya. Iya, misalnya gue bilang anjing, kok kasar Mas Samsul? Yang bilang kasar siapa? Saya lagi bilang salah satu makhluk Tuhan. Kenapa kita maknai dengan kasar? Karena kita memaknai bahwa kata anjing diucapkan dengan cara begini itu kasar. Betul nggak? Ya, kan? maksud. Ya, dan sudah menjadi apa ya? Kalau kita lihat banyak orang juga paham kok. Emang sudah berapa orang yang kita tanya bahwa dia paham bahwa anjing itu kasar? Gitu. Anggaplah begitu. Tapi poinnya adalah karena kita sudah punya makna bahwa kata itu sama dengan kata kasar, ketika itu masuk kita dengarkan, maka langsung tuh otomatis si makna tadi yang kita simpan tadi dia langsung ngasih kode ke proses di pikiran kita. Ini kasar loh. Maka kita bilang, kasar dia ini orangnya. Padahal dia lagi bilang, beda kan dengan aku bilang gini, dasar kelinci. Beda kan? Kok bisa beda? Ya iya, karena kelinci itu ya hal yang lucu biasa mungkin gitu. Nah, itulah kemudian yang kita bilang bahwa tapi bisa jadi juga dia memang bermaksud merendahkan. Tapi kan kita yang ngelola pikiran kita, bukan orang lain.
Ketika lu marah menderita siapa? Artinya kita bisa menyetop dong. Ya iyalah. Pertanyaan gue, yang kalau lu marah, yang rugi siapa? Saya. Lu sendiri kan? Iya. Yang sakit lu sendiri kan? Iya dong. Benar nggak? Yang naik darah lu sendiri kan? Iya kan? Iya, Ya iya, udah, berarti pertanyaannya adalah bagaimana kita mengelolanya? Nah, kemudian balik lagi ke dunia kerja ya, ada lebih pal. Nah, inilah kemudian kalau kita mampu mengelola diri kita dengan baik, gitu ya. Kita mampu mengelola diri kita sehingga kita kenal dulu dan kita mampu mengelolanya sehingga kita bisa menjadi diri kita, bukan kita dipengaruhi oleh lingkungan. Itu penting banget. Kayaknya bisa diaplikasikan ke banyak hal ya. Oh iya, betul. Oke. Gitu. Lanjut ke dunia kerja, Pak. Pengaplikasiannya dan mungkin cara melatihnya. Ntar, sebelum melatih ya, lanjut dulu ya. Itu kan tadi baru mengenal diri dan dan mengelola diri. Iya. Gitu ya. Gimana cara mengelolanya? Bisa dipelajari, banyak ya. Atau nanti kita bikinkan konten, silakan rekan-rekan sekalian bisa upgrade ke membership. Ya, kita berapa? 20.000 doang. Oh, 20.000 doang. 20.000 doang untuk upgrade leher ke atas, masa ya mahal? Enggak lah. Ya, nanti kita buatkan konten-konten yang memang lebih detail ya, semi kursus, itu kita taruh di program membership. Nah, lanjut ya. Oke. Tapi saya tetap kasih tahu caranya. Cara yang paling mudah adalah, yang paling simpel adalah dengan teknik jeda. Jeda, berhenti. Ada orang bilang nih, woi anjing lu misalnya kan. Oke, yang biasa kita lakukan kan kita langsung respon. Kita langsung reaktif tuh. Wah, apa lu bilang? Wah, kurang aja lu gitu kan. Ya. Ada teknik namanya jeda. Jadi pause and breathe. Jeda dulu, tarik nafas dulu. Kenapa? Dengan jeda tarik nafas, kita kemudian mencari makna lain atau membuat diri kita mampu mengontrol dulu. Ini apa yang terjadi? Kenapa dia bilang saya begitu? Saya perlu bagaimana? Apa dampaknya? Kalau saya langsung pukul dia pukul saya sama dia berantem jadinya. Dampaknya apa? Jadi itu kita pikirkan dulu gitu ya. Tapi Mas Samsul kan susah itu. Kan susah kalau misalnya langsung Iyalah. itu. Iya, Iyalah. makanya kita jeda dulu. Kita nggak disuruh mikir dulu. Yang penting ada begitu, sebentar, tahan dulu, jeda dulu. Tarik nafas, makanya pause and breathe. Stop, jeda, tarik nafas dulu. Supaya memberikan kesempatan pikiran kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan. Nah, yang paling banyak terjadi langsung hajar. Ya nggak level-level. Iya. Ya kan, langsung hajar. Jadi yang terjadi ya tidak ada yang baik lah. Tadi kata kuncinya membiarkan diri kita melihat kemungkinan-kemungkinan. Iya, jeda untuk melihat kemungkinan-kemungkinan. Pun keputusan kita gua hajar dia, tapi itu sudah melalui Proses dulu. Kenapa? Oh, dia nggak bisa. Dia memang sudah terlalu kelewatan misalnya. Saya hajar dia untuk apa? Untuk beri pelajaran misalnya. Pun itu kita lakukan, kita sudah tahu konsekuensinya. Oh, sudah melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kalau saya memukul dia. Atau gitu ada ya? pilihan lain. Apa tuh? Misalnya, oh ya gue nggak harus pukul dia. Gue cukup bilang, dia marah-marah gitu. Ya udah kita sabar aja. Orang lain akan menilai siapa yang lebih. Oh, itu kalau tenang. sudah terlatih kayaknya tuh. Iya, makanya kan namanya juga dilatih. Kalau sudah terlatih berarti dimulai dari apa? Latihan dulu. Dulu. Iya, makanya. Iya. Makanya saya bilang yang sabar itu ya udah terlatih. Iya, tapi kan dimulai dari proses kita latihan dulu. Latihannya gimana? Pause and breathe. Jadi jeda, tahan dulu, kasih jeda sambil kita tarik nafas, sambil kita melatih diri pikiran kita untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dia begini, apa maknanya buat saya? Ada makna lain yang lebih bisa membuat kondisinya lebih baik nggak, dan seterusnya. Karena sering terjadi mungkin di dunia kerja itu sering terjadi antara teman, antara atasan dan bawahan yang komunikasinya padahal menurut teman kerja kita baik-baik aja, normal-normal aja, tapi di pikiran kita menganggapnya ini sesuatu yang
bagaimana. Ya, dia tuh ngomongin, wah emang dia nikung gua dari belakang nih. Wah dia tuh begini, nah kan pikiran kita aja. Sehingga ketika pikiran kita teralih fokusnya dengan hal-hal yang begitu, gitu ya, bahasa kitanya adalah suuzon gitu ya. Wah, jadi terlalu banyak suuzonnya, maka yang terjadi apa? Pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mendorong tindakan. Keluar jadi Tindakan perilaku. jadilah perilaku-perilaku yang tidak tepat. Iya. Sepenting itu ya. Iya. Sepenting banget ya. Oke. Mengenali diri, mengelola diri, level people. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah mengenali lingkungan. Oke. Others, orang lain, mengenali orang lain. Kita bicara nih, kita ngobrol nih misalnya. Kita ngobrol sama, misalnya, ini mohon maaf ya, contoh aja nih, contoh, ini hanya untuk contoh. Misalnya kita ngobrol dengan orang kantor kita, tapi izin ya, mohon maaf, misalnya mereka yang mungkin level pendidikannya belum kuliah, gitu ya, tidak sampai kuliah, tapi karena diterima di kantor, diterima. Itu bisa jadi loh, ini contoh saya rekan-rekan sekalian, bisa jadi kita nggak bisa pakai bahasa yang sama dengan kita ngobrol sama orang yang memang sudah punya pendidikan tinggi misalnya. Contoh aja nih, atau misalnya kita bikin podcast inilah misalnya, kita bahas untuk misalnya untuk target pendengar kita untuk topik tertentu, itu kita pinginnya yang mungkin secara kondisi ekonominya bukan menengah tapi hampir bawah ke bawah. Hampir bawah ke bawah. Misalnya, nggak bisa kita pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Yang tinggi. Itu contoh aja nih. Nah, maka poinnya apa? Poinnya kita perlu kenal kita ini ada di lingkungan mana, kita berkomunikasi dengan siapa, kita menggunakan cara apa. Gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan level people. Dua itu baru dua ya. Ya. Mengenal diri, mengelola diri, ya, kemudian mengenal lingkungan. Nah, setelah kita kenal lingkungan kita ada di mana, kita ngobrol sama siapa, kita di lingkungan kita siapa saja, tim kita siapa saja, orangnya bagaimana, atasan kita orangnya bagaimana, dan seterusnya, ya. Baru kemudian kita membangun relasi, membangun hubungan dengan apa? Dengan keunikan masing-masing lingkungan yang berbeda-beda. Oh, ini yang tadi Pak Hatta bilang, yang mengenal lingkungan teman kerja kita kayak gimana atau atasan kita kayak gimana, berarti secara tidak langsung mungkin yang saya tangkap nih ya, kita mesti tahu juga cara berpikir mereka tuh seperti apa. Iya. Supaya kalau terjadi komunikasi, ya emang cara berpikirnya seperti itu. Iya. Jadi kita lebih paham mereka. Iya itu maksud kita saya. Memahami mereka. Saya bercontoh sederhana aja. Kita misalnya, kita ngobrol sama teman kita, gitu ya, di kantor lah, ngobrol biasa nih. Pasti akan berbeda cara bicaranya dengan kita presentasi depan direksi. Oh ya beda lah. Beda kan? Beda. Cara membawakannya, cara menyampaikannya, itu akan berbeda. Maka kita lihat dulu, saya lagi ngomong sama siapa, dalam konteks apa, cara mau ngomongnya nanti bagaimana. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita kenal dulu lingkungannya, baru kita bangun relationship, hubungan yang kuat dengan mereka. Dengan cara yang unik sesuai dengan keunikan masing-masing. Oh, beda orang berarti beda cara ngebangun hubungannya ya. Iya. Wah, kalau misalnya contoh lagi ya, mohon maaf ya. Di kantor misalnya dulu ngobrol sama OB, ya biasalah kalau di dapur gitu ya, ngobrol. Yang ngobrol sama OB beda kalau ketika saya ngobrol sama atasan. Oh ya beda. Ya. Cara ngomongnya beda, bahasa yang digunakan beda gitu. Iya kan? Atau ngobrolin teknis dengan teman-teman yang memang ngomongin kerjaan, itu pasti beda ketika kita lagi di dapur ngobrol sama OB. Kenapa? Ya saya ngomong sama siapa, saya pakai bahasa yang bagaimana, menyesuaikan dengan keunikannya dia. Itu mempengaruhi itu? Iyalah. Jangan sampai kita presentasi depan atasan, presentasi depan direksi, karena kita sudah terbiasa dengan nongkrong sama di parkiran sama OB dan lain-lain gitu ya.
Maka kita juga tidak mengenali itu. Kita presentasilah semau-mau kita bahasanya. Iya ya. Ya kan dilihat anak ini pintar tapi nggak sopan. Anak ini ya presentasinya bagus, tapi kok kayak begini attitude-nya. Gitu. Itu mempengaruhi nggak? Sangat mempengaruhi. Gitu. Jadi bukan tentang hard skill saja yang kemudian membuat kita bisa naik karir kita, tapi bagaimana perilaku kita, attitude kita. Ini ngomongin soft skill-nya. Dan salah satunya adalah emotional intelligence. Kenapa ini yang saya angkat hari ini? Tadi banyak tuh Pras bilang kan. Kita kan ngobrol tadi banyak. Karena ketika emotional intelligence kita, kemampuan kita mengelola emosi kita sudah bagus, komunikasi kita lebih baik. Apalagi empati kita akan lebih kuat. Apalagi soft skill yang lain itu mempengaruhi bagaimana kita mengelola diri kita untuk kemudian kita memperlihatkan diri kita keluar tuh ke orang lain maksudnya. Pinter udah, jago di teknis oke, komunikasi oke, attitude oke, semuanya oke. Nggak ada alasan tuh nggak naik. Iya juga ya. Iya kan? Nggak ada alasan tuh nggak naik. Gitu. Gitu, Pras. Kalau yang tadi ngebangun hubungan, selain apa namanya, selain bongkarlah dikit-dikit lah ya. Nah, Selain, bukan rahasia. iyalah buat level up people semua ya. Oke. Ngebangun hubungan itu tadi komunikasinya kan harus selaras, seimbang. Ya, selaras lah. Iya kan? Ngomong sama siapa, kita Ya, komunikasinya ya disesuaikan, menyesuaikan. Kayaknya nggak hanya itu deh. Ada yang lain nggak? Gitu loh. Cara ngebangun hubungan supaya lebih kuat gitu hubungannya. Iya, kalau satu tadi selaras, kita tahu kita ngobrol sama siapa gitu ya. Kemudian dari keselarasan itu terbangun empati kan. Empati itu adalah kita bisa melihat, merasakan ya apa yang terjadi pada dia, apa yang ada di posisinya dia. Jadi kita bukan mengalami yang dia alami, tapi kita bisa membayangkan, merasakan bagaimana ketika kita ada di posisinya dia. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita juga bisa berbicara dengan apa? Dengan memahami dan dia juga merasa dipahami apa yang terjadi sama dia atau apa yang dia bicarakan sama kita. Nyaman jadinya. Iya nyaman jadinya karena empati ya. Kita berempati terhadap dia juga orang ini ngertiin gue banget ya gitu. Kenapa ngertiin gue banget? Karena kita ngobrol juga bukan hanya untuk kepentingan kita. Iya. Tapi juga apa? Tapi juga kita memahami posisi dia yang kemudian jadi kita ngomongnya ketika contoh. Kita berbicara tentang apa ya misalnya? Ya keuangan lah. Kita ngobrol sama OB kita. Misal di kantor. Kita ngomong keuangan. Nggak usah ngomong tinggi-tinggi. Nggak usah bilang, wah gaji gua 50 juta hari ini telat deh. Itu kurang ajar namanya. Gitu ya. Jadi poinnya adalah ya kita juga perlu empati sama dia. Membangun hubungannya sudah gitu ya. Kemudian kita empati supaya apa? Supaya bukan hanya connect secara obrolan bahasa, tapi connect secara hati. Connect secara hati ya. Kita ngobrol, dia juga bisa terima. Dia ngobrol, kita menerima, dan dia juga merasa bahwa gue didengerin, gue dipahamin, sehingga respect-nya dia naik. Karena respect-nya kita juga naik. Saling menghargai. Respect naik, trust-nya naik. Nah, itu kalau kita bisa bangun ke banyak orang, bagaimana orang kemudian trust sama kita. Ketika orang sudah trust sama kita, gitu ya. Kalau ngomongin karir, ketika orang sudah trust sama kita, atasan kita trust sama kita, dia akan tanya sama tim kita, kamu lihat si Samsul itu gimana? Oh iya Pak, orangnya memang begini. Karena teman kita juga ada trust sama kita. Mereka juga mendukung kita. Maka ketika memang nanti ada peluang-peluang untuk kita naik karir, bukan hanya karena dilihat oleh atasan, tapi tim kita, teman-teman kita juga mensupport itu semua. Itu karir melesat tuh.
Gile. Iya, jadi bukan hanya ngomongin teknis. Itu level people. Sehingga kalau level people mau naik karir, nggak usah ngomong naik karir dulu deh. Lu jago-jago tapi nggak melayakkan diri, tidak melayakkan diri untuk apa? Untuk bisa disupport oleh semua untuk kita naik. Yang layakkan diri dulu. Iya. Gimana? Kelola dulu diri kita. Kelola diri kita bukan hanya ngomongin kita, tapi ngomongin kita tentang bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana kita mampu mengelola diri kita, bagaimana kita mengenal orang lain dan lingkungan kita, bagaimana kita mengelola mereka atau membangun hubungan yang kuat dengan mereka. 4 poin ini. Kalau Goldman itu mengatakan ada 5, satunya motivasi kalau nggak salah. Motivasi. Jadi mengenal diri, mengelola diri, motivasi, kemudian mengenal lingkungan, dan mengelola lingkungan atau membangun hubungan. 5 poin ini. Ya kalau enggak umumnya 4 sih. Ya satunya tambahan motivasi. Itu poinnya. Jadi ini yang kemudian kita kelola, ngomongin emotional intelligence ya. Kemampuan kita mengelola emosi kita, berbicara tentang tadi. Kita dan orang lain. Baru kemudian dari situ kita latih diri kita untuk soft skill yang lain, komunikasinya, empatinya gitu ya, dan lain-lain. Terus kalau seandainya sudah melatih, udah melatih nih, tanda-tandanya apa kalau kita sudah merubah sudah terlatih? Lihat aja bagaimana ketika kita dihadapi masalah. Lihat aja bagaimana kita merespon lingkungan. Lihat aja bagaimana lingkungan merespon kita. Tetap di end of the day, di akhir hari, ya, muhasabah, cek hari ini apa yang terjadi sama saya. Bagaimana orang ke saya, bagaimana saya ke orang. Ada perbaikan nggak? Oh, ya namanya evaluasi kan. Efeknya. Evaluasi kan. Kan setiap apa yang kita kerjakan ujungnya evaluasi kan. Supaya kita bisa lihat tepat atau tidak. Nah kalau tepat berarti kita lanjutkan. Kalau tepat tapi kurang kita tingkatkan. Kalau tidak tepat kita ubah. Gitu. Atau ada hal yang baru yang bisa kita lakukan. Evaluasi. Tetap ya. Ujung-ujung paling awal itu menyadari dulu ya. Tetap ya. Iya. Ini yang pertemuan lalu kan gue pernah bilang ya. 2 kan. Kalau nggak sadar dulu kebentok. Lu mau sadar dulu, ya, sadar dan berubah, atau tunggu kebentok dulu, tunggu dipecat dulu baru lu, aduh iya ya ternyata gue tuh terlalu egois ya, bla 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 lah, terlambat. Tapi kadang udah kepentok, udah dipecat, udah keluar, nggak juga mudeng. Iya, itu yang karena kan nggak nyadar itu. Iya, betul. Menyadari, aduh gimana itu ya menyadari. Yang jelas melatih ya, tetap melatih ya. Iya, melatih. Makanya kenapa ada kalau di Muslim ya, ada namanya muhasabah. Kita menghitung-hitung diri, melihat diri, mengevaluasi diri. Oh, sehari ini saya ketemu apa ya, bagaimana sikap saya, bagaimana respon lingkungan saya dan seterusnya gitu. Itu jadi bahan perenungan kita, apa yang bisa saya perbaiki besok dan seterusnya. Itu aja dulu, lakukan itu aja level people. Tiap malam deh, coba cek. Oh hari ini saya ketemu orang, gimana respon mereka terhadap saya, bagaimana respon saya terhadap mereka, bagaimana emosi saya sebenarnya dan seterusnya. Gitu aja kita cek tiap malam. Kalau gitu terus pertanyaan terakhirnya, apa yang saya bisa perbaiki buat besok? Kayaknya penting juga nih di keuangan nih kayaknya. Iya, sama kan kemarin udah kita bahas kemarin. Iya. Di Kakebo, ya kan? 4 pertanyaan dasar. Pertanyaan terakhir apa? Apa yang bisa kita ubah? Muhasabah, evaluasi. Iya, muhasabah, evaluasi kan. Apa yang bisa saya ubah untuk berikutnya? Sama kan? Penting juga soalnya. Keuangan juga bisa dipakai nih. Bisa banyak hal kayaknya deh. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak lah. Karena kan kita kan makhluk sosial ya. Betul. Yang nggak mungkin sendirian. Ada hubungan keterikatan sama orang lain. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya akhirnya kita akan berkomunikasi sama orang lain, di mana komunikasi itu yang menimbulkan asumsi-asumsi tadi kan? Iya, betul. Ngomongin keuangan ya, coba kita lihat hubungannya ya. Sekarang gini, keuangan.
lu bertransaksi keuangan itu dengan siapa? Ya orang lain lah. Dengan orang kan. Iyalah. Tidak kemudian lu tiba-tiba ngomong sama uang kan nggak? Ketika ngomong sama orang lain, artinya apa? Artinya kita juga perlu membangun trust kita sama orang lain kan? Membangun kepercayaan orang lain kepada kita kan, betul nggak? Iya. Ngomongin trust, kan tadi bilang, oh trust berarti harus ada saling menghargai dong. Oh iya. Supaya bisa itu terbangun bagaimana? Kita perlu membangun hubungan yang baik dengan mereka dong. Iya kan? Balik ke situ kan tadi nggak? Balik ke emotional intelligence kan? Iya. Supaya kita bisa menghargai mereka, kita perlu mengenal diri kita dulu dong. Iya nggak? Maka sama, urusannya uang sama juga. Uang kita jualan misalnya, Level Up People misalnya punya bisnis jualan online misalnya, gitu ya, jual online. Mau bodoh sama orang nggak bisa. Ya nggak bisa lah. Bangun hubungan, gimana caranya chit-chat sama orang. Gue punya lo jualan ini, lo mau ini nggak? Itu bagus lo begini begitu. Kan ini membangun hubungan sama orang, bukan? Iya. Oh, saya nggak ngomong langsung, saya jual online. Emang lu kagak Chat. Emang Saat lu kagak tanya jawab. nggak menjelaskan produk lu di Instagram kah, apa TikTok kah? Kan pasti kita masukin kan? Ya nggak mungkin juga orang nanya, Kak ini produknya gini. Lihat aja di deskripsi. Nah, nggak mungkin kan? Pasti kita mau bangun hubungan kan? Iya. Urusannya itu. Iya. Mau ngedepakin ego, malas gua. Ya udah malas nggak jualan. Iya. Gitu, nggak jualan. Sama, ini juga bisa kita terapkan dalam usaha kita. Ya hitungannya kerja juga ya. Iya. Nah, teknisnya lu kalau jualan makanan ya lu jago masak. Itu hard skill. Iya. Soft skillnya tetap harus ngikut. Jadi jangan cuma bilang hard skill soft skill itu untuk orang kerja di kantoran. Enggak. Lu usaha, lu juga perlu punya dua ini. Penting banget. Iya. Ngomongin keuangan, ngelola keuangan misalnya di keluarga, dalam keluarga gitu. Kan kita pakai empati juga. Wah, gimana anak minta ini? Oke, kasih pemahaman sama dia. Bangun hubungan yang baik sama anak, kasih pemahaman sama dia. Nah, kita ini uang kita terbatas. Yuk gini. Nanti kalau ada lebih kita akan bagi, kasih pemahaman kan? Bangun hubungan bukan itu? Iya, anak orang lain bukan? Ya orang lain lah. Manusia yang lain, entitas yang lain. Di luar diri kita. Di luar diri kita kan, walaupun itu dalam keluarga, tapi kan luar diri kita. Kita kasih membangun hubungan sama mereka. Berapa banyak orang tua tidak mampu membangun hubungan dengan anak merasa keinginan tidak dipenuhi, kabur dia. Cari di tempat lain, cari di luar, tawuran dan segala macam. Iya nggak? Kenapa? Iya. Ujungnya satu, orang tua tidak membangun hubungan yang baik dengan si anak. Kenapa orang tua begitu? Iya, jangankan ngomong sama si anak, dia sama dirinya aja belum beres. Oh, sering-sering muhasabah penting berarti ya. Kenapa disuruh muhasabah? Muhasabah bukan hanya untuk ya Allah dosa saya. Iya, dosa benar. Tapi termasuk perilaku kita kan dosa juga sebenarnya kan. Perilaku kita juga kita hitung, kita lihat satu hari ini saya ngapain aja. Wah. Sama, mau ngomongin ngelola keuangan juga sama. Apa? Kan kita muhasabah. Sehari ini uang saya keluar untuk apa saja? Iya. Apakah ada emotional buying? Saya beli karena tadi yang Pras bilang di awal tadi. Wah, ini kayaknya saya butuh nih, padahal nggak butuh. Ingin doang. Cuma pengen. keinginan. Tapi kayak cari-cari jadi kebutuhan gitu. Kan emotional buying. Kita kenal nggak dengan diri kita? Kita kenal nggak sama diri kita? Akhirnya keluar. Nah, gitu ya Level People. Jadi ya ini ngobrol santai aja lah ya, ngobrol lagi nggak ada kerjaan kita. Latih kemampuan kita mengelola diri kita. Ya, ada 4 poin tadi. Bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana kita mampu mengelola diri kita, bagaimana kita mengenal lingkungan kita, bagaimana kita mampu mengelola atau membangun hubungan yang baik dengan lingkungan kita. Siapapun lingkungan kita. Siapapun ya. Ya, dalam konteks apapun. Kita tinggal menyesuaikan dengan lingkungan kita. Lingkungan keluarga kecil ya, kita bangun hubungan dengan pasangan, bangun hubungan dengan anak. Lingkungan perumahan. Ya udah kita bangun hubungan dengan mereka. Gitu. Mantap. Ya. Bisa mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Level Up People. Hal simple sih. Dan ini saya yakin Level Up People udah tahu. Cuman kan perlu kita ingat-ingat terus supaya apa? Supaya
makin aware kita sama diri kita, Itu makin dia. aware sama lingkungan kita. Oh, tadi saya punya pertanyaan itu aware-nya gimana caranya supaya aware terus gitu loh. Kan nggak Ya. setiap saat kita aware, kadang-kadang Ya. keceplosan emosinya terotomatis Ya. itu. Makanya Itu. cari lingkungan yang saling mengingatkan, cari lingkungan yang juga bisa membuat kita bertumbuh. Jangan lingkungan toksik. Kita pernah bahas di pertemuan misi awal-awal season 1 kalau nggak salah itu ya. Itu yang pengelolaan 721 Iya, itu. yang kita cari lingkungan yang bagaimana. Jangan sampai yang Pras bilang kan, ngumpulnya sama orang-orang yang memang ya susah, dalam konteks susah mengelola, tapi boros gitu. Ya kita sama mereka aja kumpulnya, toksik lah kita. Iya. Kalau mengingatkan kan jadi kita otomatisnya tuh lebih cepat untuk yang santai. Iya, atau carilah banyak sekarang YouTube gitu ya. Carilah tontonan-tontonan yang mengingatkan kita terus. Salah satunya di Podcast Indonesia. Iya, betul. Subscribe ya teman-teman ya. Silakan di subscribe. Biasanya kalau yang gampang-gampang pusing itu kayak yang belum subscribe biasanya. Biasanya ya. Ya biasanya. Oke, kalau gitu, Bro Pras, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Enggak, ya, cukup Pak. Cukup ya? Insya Mudah-mudahan Allah. manfaat ya, Level People. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.